Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada para sahabat tabib bertanya, tabib, asal usul dukun itu gimana sih di zaman dulunya, di zaman purbakalanya? Dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala saya ungkap. Umur saya 38. Ya, umur saya 38. Ada sahabat bertanya, tabib Rimbi, dukun itu berfungsinya apa? Apa benar dukun itu bisa santet? Apa benar dukun itu jahat? Nah, saya bicarakan nih ya. Biar umat tahu, biar masyarakat tahu, jangan sewenang-wenang kita berdosa sohujon kepada dukun itu tersebut sebelum mengetahui dasar asal usulnya. Tapi beritahu seizin Allah Ta'ala. Semoga ini membawa hikmah bagi semuanya. Di zaman kerajaan, di zaman dulu, dukun itu semua membutuhkan dukun. Semua membutuhkan dukun. Karena dukun itu ahli pengobatan. Dukun itu ahli pengobatan. Suka menolong orang. Ya. Maka dukun itu diperlukan sama kerajaan-kerajaan. Dinamanya dukun. Dukun itu adanya di Indonesia, bukan di luar Jepang, Belanda. Enggak ada nama-nama dukun tertentu. Dukun hanya di Indonesia. Dan ada dua saingan, saingan dukun itu disebutnya ada saingan dukun itu. Karena dukun itu sebenarnya singkatan dukun itu adalah sebagian ilmu-ilmu yang Allah berikan untuk ahli pengobatan sebelum adanya dokter. Nah ya, saya beritahu dulu, jangan salah paham dulu, biar orang tahu, biar semua pada sadar, biar ngerti ahli dukun itu apa. Di zaman semua raja-raja di Pulau Jawa, semua mencintai menyayangi dukun. Bahkan dukun itu dihormati. Ya, sebab apa? Dukun itu adalah yang menolong semua anak-anak raja. Bukan raja aja, rakyatnya pun ditolong sama dukun. Karena dukun itu ahli pengobatan. Beda dong, jangan disamain sama sihir. Sihir sama dukun itu menyelimuri, melabui. Jangan nontonnya TV, judulnya dari siapa TV itu judulnya. Ngawur. Dukun disama-samain nama sihir. Sihir itu ahli nujum, itu bersekutu dengan jin dan setan. Ya. Sihir ahli nujum itu pamer hidupnya. Ahli nujum. Bersekutu sihir itu mas setan. Sihir santet itu ada. Sihir itu di zaman Nabi pun ada, yang selalu memusuhi Nabi, sihir-sihir itu karena bersekutu dengan setan, iblis. Pengen tahu? Dukun beda, awas ya, awas, hati-hati. Jangan saujon dosa kita, saya terang-terangan. Dukun itu beda sama sihir. Beda, makanya saya belum mengungkap sepenuhnya ya, belum mengungkap sepenuhnya. Dukun itu disayang sama raja-raja kita di zaman di Pulau Jawa, di Indonesia. Budaya Indonesia yang ngasih nama juga pada raja-raja di zaman dahulu. Dukun di Pulau Jawa adanya. Hati-hati kalian itu. Berterima kasih sama dukun. Saya tanya, se-Indonesia, bukan se-daerah saya, bukan. Bukan, se-Indonesia ini. Siapa di zaman dulu yang gak pernah ditolong dukun? Semua itu ditolong dukun. Semua ditolong dukun. Semua udah pernah ditolong dukun. Bukan cerita, bukan dongeng. Semua ditolong dukun. Sebelum ada dokter. Sekarang ada dokter penerus menyampurnakan dukun. Dukun itu ahli pengobatan. Dan antara dukun bisa lain-lainnya, yaitu di era ini dukun direkayasa seperti sihir, beda. Ya. Kita harus berterima kasih sama dukun. Dukun itu mulia kerjaannya, membantu orang, mengobati orang. Kalau dukun bisa ngejiat, nggak bisa apa, ya itu mah kepribadian manusianya, mungkin punya kelebihan. Bukan sekarang banyak oknum-oknum punya sihir berkedok jadi dukun, mengelabui
Padahal sihir itu seperti apa ya, model contohnya oknum-oknum pesulap gitu tuh. Tapi kalau sihir yang aslinya, kalau sulap kan aja menghibur, tapi sihir aslinya seperti sulap gitu. Kalau sihir itu bersekutu sama setan. Kalau sulap kan hanya menghibur, jadi ekstrasi hanya dohiria. Kalau sihir itu tidak bisa diteliti, tidak bisa dibongkar karena ilmu goib. Seperti itu pemirsa. Saya umur 38, kenapa bisa mengungkap seperti ini? Karena seizin Allah, biar Marcel yang saya viral tidak sembarangan ngomong dukun, ngefitnah dukun. Bukan dukun itu Marcel, sihir. Sihir itu contoh gambarnya kalau sekarang ini kayak sulap, oknum-oknum sulap gitu tuh. Ya mohon maaf nih, seperti itu. Tapi kalau sulap kan khusus untuk ilmu dohir, ilmu praktek. Kalau sihir ilmu aslinya. Ibarat kalau sihir gini nih, kalau di zaman para nabi itu, di sihir itu keluar mutar darah, mutar paku, santet. Sihir itu santet, bersekutu dengan setan jin. Kalau para wali itu sebutnya karomatullah, karomah dari Allah. Nabi, para mujizat dari Allah. Itu nyata semua ilmu itu ada, santet ada, sihir ada, semua ada ilmu di dunia ini. Jangan disama-samain sama sulap. Tapi sekarang banyak ngaku-ngaku dukun, tapi itu adalah berkedok dukun, padahal orang sihir sama dukun itu beda, jauh. Nggak ngerti. Dukun siapa? Dukun itu adalah di zaman dulu itu khusus kayak sekarang dokter. Itu cuman sekarang orang nonton TV gara-garanya, tak jelasin. Maka Marcel jangan masa galam itu. Kalau ke Marcel masih ngomongin dukun, pengen tahu sejelas ilmu, datang sama saya bersotorohim, saya jelasin. Saya praktekkan ilmu yang asli sama Marcel. Kalau saya kalah, tak kasih hadiah buat Marcel ongkos 5 juta. Kalau saya kalah lagi yang pertama, yang kedua saya keluarin lompat dari kelapa tanpa trik-trik alami. Kalau saya sampai patah mutan atau kakinya patah, jebol, saya kasih lagi 5 juta. Saya sendiri enggak dikasih orang. Saya yang tanggung jawab sendiri. Saya nantang saya sendiri kalau ada apa-apa. Karena saya ngerasa, saya yang ngerasa. Makanya jangan ngomong sembarangan, Marcel. Belum tahu sejarah ngomong asal aja ke dukun. Itu bukan dukun, yang lain-lain jangan disamain. Itu oknum-oknum sihir persulap, oknum-oknum dukun, ilmu sulap dibikin dukun. Ya, mending sulapnya sihirnya asli. Ilmu sulap, ilmu hanya buat hiburan, dibikin jadi kayak sihir asli. Padahal nggak punya, pengen disohor sama orang. Jangan disamain sama dukun. Dukun itu kita berterima kasih sama dukun. Se-Indonesia ditolong dukun di zaman dulu karena belum ada dokter. Sekian pemberitahuan nama saya jelasin, dukun itu pekerjaan mulia. Karena di zaman kerajaan itu dukun, semua dukun dibutuhkan sama raja-raja. Siapa orangnya yang belum ditolong sama dukun? Tidak balas budi sama dukun. Tidak balas budi nenek-nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita, ditolong dukun dong. Ya, itu menurut tabib yang sekarang miliki tabib dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, cintai, sayangi dukun-dukun Indonesia yang bijaksana, yang soleh. Kecuali sihir, ahli nujum, itu bukan dukun namanya. Itulah yang kita lawan, karena dia itulah bersekutunya sama jin, sama setan, iblis. Dukun berbeda. Dukun itu adalah orang yang baik, yang menolong leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita. Tidak ada kiai, tidak ada ustadz, semua pernah ditolong sama dukun. Kita bersyukur adanya ulama, para kiai yang soleh di zaman purbakala, di zaman sekarang ada kiai, ada dukun.
Kita bersyukur adanya para ulama yang soleh, para kiai, para habaib, dan dukun-dukun Nusantara Indonesia, budaya Indonesia. Jangan saling menyalahkan, jangan mengadu domba. Kecuali musuh kita adalah sihir. Sihir itu adalah di zaman Nabi pun ada sihir, santet itu ada, bukan rekayasa. Sekian pemberitahuan, hormati dukun. Se-Indonesia kita pernah ditolong sama dukun, kita harus balas budi sama dukun. Kita baiknya, ibarat kita orang dagang, pedagang. Pedagang itu bukan pedagangnya yang jelek, itu orangnya, oknumnya yang membuat reka-reka penjagang itu jadi jelek. Jadi bukan masalah pedagangnya, tapi orangnya, kelakuannya. Kalau pedagangnya memulia, tapi orangnya yang tidak mulia karena terhasut setan. Maka kita hati-hati, sekali ngomong ngucap itu ada bahasannya. Maka Marcel, sekarang saya minta rubah, jangan sembarangan menghakimi orang. Kalau mau menghakimi orang, datangi baik-baik, omongin baik-baik, jangan diviralkan yang ngawur. Udah ngawur, jelas ngawur, bikin kacau balau. Ya, udah saya jelasin tuh. Sekarang kalau Marcel masih begitu-begitu aja nih lawannya nih. Kalau saya kasih kalah ilmu asli, saya kasih hadiah 5 juta buat Marcel. Kedua, saya keluarkan lagi ilmu yang asli alami, loncat dari kelapa. Kalau kalah kasih 5 juta. Kalau Marcel masih begitu aja, saya tunggu. Kalau Marcel nggak datang-datang, masih begitu kelakuannya, pengecut, pengkhianat. Udah saya jelasin, jangan berkoar-koar di YouTube yang bukan-bukan masalah tentang dukun. Nggak boleh, budaya Indonesia itu. Kita tutup rapat-rapat. Budaya Indonesia. Karena orang luar sana kita akan mengejek kita kalau kita seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.